Memang dipersiapkan. Iya, iya. Allah. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar semuanya? Sehat? Anak raja membeli katun. Katun dicuci memakai air. Saya tidak lagi berpantun. Sudah dihabiskan Ustadz Lalu Muhammad Baihaqi Tahir. Beliau sudah berpantun 3, jadi sudah habis sudah. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa bawa celana. Sudah lama saya ceramah, baru ini nggak tahu mau menghadap kemana. Menghadap ke kanan, menghadap ke kiri, menghadap ke depan. Biasanya ceramah itu jamaahnya 1 level saja, tapi di pesantren Al-Badriyah jamaahnya seperti di surga Jannatul Firdaus, naik sampai ke atas. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari yang tinggi kuasanya sampai yang rakyat jelata. Yang sama-sama kita hormati, kita sayangi, kita cintai Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Tahir Badri, pendiri, pengasuh, pembina Pondok Pesantren Al-Badriyah. Mudah-mudahan dipanjangkan usia beliau, diberikan kesehatan zahir dan batin, sehingga ilmunya dapat mencerahkan kita semua insyaallah. Yang sama-sama kita hormati Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Badruddin, Ustadz Lalu Muhammad Tahir MAG, Ustadz Haji Lalu Muhammad Baihaqi Tahir MPDI, Bapak Gubernur ataupun yang mewakili yang sampai hari ini belum juga sampai, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtibmas, Bapak-bapak, tuan-tuan guru, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tanggal 1 Muharram 1444 Hijrah, tausiah ceramah pertama saya di hari pertama di tahun 1444 di Pondok Pesantren Al-Badriyah. Bukan di kantor, bukan di stadion, bukan di tanah lapang, tapi di tempat yang penuh dengan keberkahan Pondok Pesantren Al-Badriyah. Di hari pertama, hari Ahad tahun 1444 Hijrah, tanggal 1, orang pertama Tuan Guru yang saya dengar ceramahnya, yang membangkitkan semangat saya, Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Tahir Badri. Mudah-mudahan bersama di Al-Badriyah, bersama pula di surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Pondok Pesantren Al-Badriyah peringatan milad hari jadi yang ke-36 tahun. Tidak jauh-jauh beda seperti umur saya. Saya lahir 1977, sekarang 2022, ya sekitar 25-26 lah. Nampaknya banyak yang tidak setuju Tuan Guru. Tuan Guru 70 tahun beliau mengatakan masih muda, karena sesungguhnya masalah tua itu adalah masalah rasa. Berapa banyak anak muda yang bawaannya seperti orang panti jompo, tapi Tuan Guru 70 tahun bicaranya masih menggelegar.
dan saya senang sekali melihat beliau memberikan kata sambutan, semangat, walaupun beberapa kosakatanya saya nggak paham, tapi saya senang, ada aura, ada sesuatu yang membuat kita bersemangat. Mudah-mudahan para santri, para santriwati semuanya menjadi orang-orang yang luar biasa di masa akan datang. Santri-santri alumni Al-Badriyah orang yang luar biasa. Kalau Abdul Somad biasa di luar. Tema kita triple U, ulama, umara, umat, bersama membangun masyarakat yang berakhlakul karimah. Nana tahu nanti ada yang nanya, siapa tadi yang ceramah? Ustadz Somad. Apa judulnya? Nggak ingat. Mudah ngingatnya. Triple U, ulama, umara, umat, bersama membangun akhlakul karimah bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Tidak ada yang bisa membangun akhlak umat dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi kecuali pondok pesantren. Betul? Terserah pakar-pakar pendidikan, guru-guru besar, ahli-ahli, psikolog mau setuju dengan saya atau tidak. Saya mau mengatakan yang paling bisa membentuk akhlak manusia dari bangun tidur sampai tidur lagi hanya pondok pesantren. Betul? Sekarang saya mau tanya ibu-ibu. Ibu siap menjawab? Ibu sanggup nggak membangunkan anaknya setiap hari jam 4 subuh untuk tahajud? Sebagian mengatakan sanggup. Yang sanggup membangunkan santri jam 4 subuh untuk bangun adalah pondok pesantren. Sekarang krisis kita krisis bangun pagi. Orang-orang susah bangun pagi. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikanlah berkah pada umatku pada waktu bangun pagi. Anak pesantren Al-Badriyah tidak pernah terlambat bangun pagi, insya Allah. Amin. Jadi kalau ada bapak ibu yang terlambat bangun pagi, anaknya sudah daftar, bapak ibunya daftar juga. Allah bisa karena biasa. Jadi kalau anak-anak pesantren mau masuk polisi dan tentara, kira-kira lulus apa tidak? Lulus, karena mereka sudah dididik untuk disiplin bangun pagi, disiplin untuk melawan tidur. Mereka bukan hanya bangun ketika as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum, kata handphone. Handphonenya sudah bangun. Yang punya handphone bangunnya jam 8. Namanya smartphone, handphone cerdas. Yang punya handphone bodoh. Itu tidak terjadi di pondok pesantren. Saya awali dari bangun tidur. Setelah bangun tidur, santri akan mandi bersih. Kalau tidak mandi, dia akan malu dengan temannya, diejek. Kenapa kamu tidak mandi? Jorok, bau. Di rumah ibunya memanjakan. Mama, hari ini nggak mandi ya? Nggak apa-apa, ini kan tanggal merah. Mama juga nggak mandi 3 hari. Yang penting make upnya 3 inci. Di pesantren, santri-santri bangun, sehat. Setelah itu mereka lalu tahajud. Setelah tahajud, zikir, menunggu azan subuh. Setelah itu mereka salat subuh berjamaah. Man shollat subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Mudah-mudahan kita bisa meniru santri-santri Al-Badriyah, insyaallah. Lalu kemudian setelah itu mereka membaca Al-Quran sampai terbit matahari. Setelah membaca Al-Quran, lalu kemudian mereka sarapan, masuk kelas sampai azan zuhur. Setelah itu makan siang, masuk kelas sampai sore asar.
dari asar olahraga, sepak bola, berbagai macam. Dan siapa anak-anak bapak ibu yang di pesantren Al-Badriyah, badannya pasti sehat, kakinya pasti kuat. Dari mana Ustaz tahu? Karena naik turun ini luar biasa. Lalu kemudian azan maghrib berkumandang. Dari maghrib ke isya mereka membaca Al-Quran. Dari isya sampai ke jam 10 malam mereka akan membaca kitab, mereka akan muzakarah, mereka akan mengkaji permasalahan-permasalahan. Setelah itu istirahat. Anak Anda masuk pesantren, dari bangun tidur sampai tengah malam terjaga, terpelihara. Daftarkan segera anak-anak Anda sebelum tanggal penutupan berikut ini. Sudah kusampaikan ya Allah, sudah kusampaikan ya Rasulullah, sudah kusampaikan wahai para alim, para ulama, para tuan guru. Kalau orang tidak juga memasukkan anaknya ke pesantren, aku sudah lepas tanggung jawab ketika nanti berhadapan di padang mahsyar. Hai Abdul Somad, ya kau sudah ceramah, sudah kau sampaikan supaya bapak ibu memasukkan anaknya ke pesantren. Sudah ya Allah, apakah mereka memasukkan? Aku nggak tahu. Tapi saya husnuzan, bapak ibu akan segera. Yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Yang masih ragu-ragu memasukkan anaknya ke pesantren setelah tabligh akbar ulang tahun ke-36 ini, apakah masih ragu? Dari bunyinya masih ragu. Oke, saya lanjutkan. Saya nggak mau anak saya masuk pesantren nanti kurus seperti Ustadz Somad. Saya kurus ini bukan karena pesantren. Jangan salahkan pesantren. Ustadz Somad nggak makan. Saya ini saking seringnya makan maka kurus. Ustadz Somad, orang mengatakan Nabi itu makannya sedikit. Betul. Kalau Ustadz Somad dikit-dikit makan. Pagi tadi di Bima, dari Bima terbang ke Lombok, besok pulang ke Jakarta, lanjut ke Pekanbaru, terus ke Medan. Habis Medan nggak ingat lagi. Jadi nasi yang saya makan itu bukan tidak jadi daging, tapi habis ditiup angin. Bukan karena pesantren. Saya tidak mau anak saya masuk pesantren nanti diusir dari Singapura seperti Ustadz Somad. Bukan salah pesantren. Tidak ada alasan untuk tidak memasukkan anak ke pesantren. Anak saya Pak Ustadz mau masuk tentara. Kira-kira kalau santri tamat pesantren alumni Al-Badriyah masuk tentara lulus apa enggak? Siapa yang bilang? Ini Pak, kalau anak santri masuk pesantren, anak pesantren masuk tentara, lulus apa tidak? Bukti alumni, bukan mau daftar, alumni sudah ada, lulus. Sekarang saya tanya santri-santri, bapak-bapak wali murid, kira-kira mana yang lebih efektif dakwahnya kepada umat? Saya yang jadi ustadz atau alumni Al-Badriyah yang jadi tentara? Mohon maaf Pak TNI, nampaknya jamaah lebih memilih saya. Sekarang kita kasih satu contoh kasus. Saya ceramah berapi-api di masjid. Jangan minum khamar, jangan main judi, jangan pacaran. Begitu keluar dari masjid, jumpa anak muda gonceng cewek. Lalu saya tegur, kamu jangan pacaran. Turun dia dari motor, dia ngejek saya. Diam kau Somad. Urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Saya nggak bisa ngelawan karena saya takut. Bayangkan kalau yang ngomong itu adalah santri tamat pesantren Al-Badriyah dengan seragamnya, dengan pistolnya, dengan pangkatnya, ketemu sama orang main judi pakai narkoba. Jangan main judi, jangan pakai narkoba, jangan pacaran. Kira-kira orang lebih takut sama Ustadz Somad apa tentara? Tadi katanya Ustadz. Betapa cepat kau berpaling dariku. Mau pakai baju tentara,
mau pakai baju polisi, mau pakai baju dokter spesialis, mau pakai baju hakim pengacara, itu hanya simbol, itu hanya casing, itu hanya sampul. Isinya adalah mengajak orang ke jalan Allah. Kok jalan Sudirman? Mengajak orang ke jalan Allah. Ini mesti dipahami. Sekarang banyak orang nggak mau memasukkan anak ke pesantren. Kenapa nggak mau masuk pesantren? Nanti kalau masuk pesantren anaknya jadi teroris. Pesantren mana? Nanti kalau anak saya masuk pesantren, anak saya jadi radikal. Ustadz Somad itu ceramahnya keras. Ustadz Somad itu ceramahnya keras karena sound systemnya bagus. Ustadz Somad itu suaranya aja yang menggelegar. Kalau hatinya dibelah, lebih halus dari sutra, guys. Saya mau mendoakan santri pesantren Al-Badriyah mau jadi tentara, belum didoakan sudah ada yang jadi. Karena hari ini ulang tahun yang sebenarnya setengah abad. Karena kiai pulang dari pondok umur 20, sekarang umur 70 mendirikan pondok pesantren. Tapi kalau dihitung dari hari peresmiannya oleh Pak Gubernur Nusa Tenggara Barat, memang 36 tahun. Bapak Ibu mesti ingat sejarah ini. Kalau pulang ditanya, ulang tahun keberapa? Entah. Aku terpukau dengan Ustadz Somad tadi. Ulang tahun ini penting. Kalau ada kakek-kakek, nenek-nenek ulang tahun pernikahan emas, sudah 50 tahun nikah, nikahnya umur 25, 25 tambah 50, 75, ulang tahun pernikahan emas. Apakah setelah ulang tahun pernikahan itu mereka berubah menjadi pengantin baru? Enggak, mereka tetap top, tua. Mereka tidak berubah jadi muda. Lalu kenapa dibuat ulang tahun? Membangkitkan semangat kembali. Jangan sampai santri kita kena penyakit 5L. Lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Mati. Mudah-mudahan setelah ini semangat semuanya. Amin. Abdul Somad kelihatannya ceramah, Abdul Somad kelihatannya tausiah. Tapi sebenarnya Abdul Somad datang ke pesantren Al-Badriyah mengambil ilmu inspirasi dari kiai, dari tuan guru. Allahu Akbar. Saya merasa sangat terlambat. Tuan guru sudah bangun pondok umur 20 tahun. Tuan guru masih semangat di usia 70 tahun. Apa yang Ustadz Somad pikirkan ketika tuan guru tadi ngomong bicara? Dalam hati saya, kira-kira aku umur 70 masih ada enggak ya? Kira-kira umur 70 nanti aku masih bisa memberikan kata sambutan semangat seperti tuan guru atau tidak ya? Kira-kira jamaah, Ustadz Somad kalau umur 70 nanti masih bisa ngomong apa enggak? Alhamdulillah, doa orang-orang soleh sebanyak ini di tanggal 1 Muharram, bulan mulia, hari baik, bersama orang-orang mulia di tempat yang mulia. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Semua yang hadir-hadir ini, yang belum anaknya mau masuk pesantren, mudah-mudahan dibukakan pintu hati anaknya masuk pesantren. Yang belum dibukakan pintu rezeki, bukakan pintu rezekinya ya Allah. Yang belum menikah, jumpakan dengan jodoh-jodohnya ya Allah. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Ini udah nikah, amin. Yang sudah menikah belum punya anak, kirimkan anak yang soleh dan solihah penghafal Quran ya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, krisis kita sekarang krisis anak muda, tidak mau sekolah. Kamu mau jadi apa nak? Zaman dulu anak-anak kalau ditanya mau jadi apa? Jadi dokter. Mau jadi apa? Jadi polisi. Mau jadi apa? Jadi hakim. Anak sekarang kalau ditanya mau jadi apa? Mau jadi YouTuber. Nggak pakai sekolah, cukup ngomong, cukup buat video, cukup buat konten viral, bukan karena prestasi tapi karena sensasi. Akhirnya membuat yang macam-macam. Orang tua malu, yang penting viral.
Itu tidak akan terjadi pada anak pesantren, karena kepalanya diisi dengan ilmu Al-Quran, hadis, dan berbagai macam iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana hablana minas solihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sekarang banyak anak-anak yang kepalanya dirusak. Kepala Abdul Somad, bapak saya, ibu saya, ngurus saya tidak sesulit saya mengurus anak saya. Kakek nenek kita dulu ngurus bapak dan ibu tidak sesulit bapak ibu ngurus anak-anak sekarang. Omongan saya ini betul apa salah? Dulu yang merusak kepala Abdul Somad ini bisa dihitung dengan jari. Unyil, Ucrit, Usro, Pak Roga, Pak Raden. Zaman sekarang datang makhluk dari dalam laut, tiba-tiba muncul naik ke atas darat, namanya Godzilla. Tiba-tiba mobil berubah menjadi robot, namanya Transformer. Tiba-tiba datang makhluk, datang dari atas langit, alien. Oh, ternyata Ustaz nonton juga, ketahuan. Datang drama Korea, datang K-pop, disebarkan melalui TV. Dulu TV masih ada jamnya, sekarang unlimited, tanpa batas ruang dan waktu. Di mana orang bisa lihat? Melalui apa? www.youtube.com. Tapi saya tidak bisa menyalahkan YouTube. Kenapa? Karena jamaah di Al-Badriyah juga kenal Abdul Somad gara-gara YouTube. Jadi kalau begitu yang salah bukan YouTube-nya, yang salah bukan handphonenya, yang salah bukan internetnya, tapi yang salah adalah orangnya. Betul? Orangnya itulah yang dibetulkan di pesantren. Jangan salahkan handphone. Ini bapak ibu menyalahkan handphone. Handphonenya nggak salah. Ustadz Somad, tolong doakan anak saya. Kenapa anaknya, Bu? Kecanduan game online, judi online. Sekarang di mana? Di kamar, nggak mandi, nggak sekolah, main judi terus, nembak musuhnya nggak mati-mati. Yang belikan handphone siapa? Saya. Yang belikan paket 2 giga siapa? Saya. Yang biarkan dia di kamar kecanduan sampai nggak sholat, nggak makan siapa? Saya. Sekarang anaknya sudah kecanduan, sakit otaknya, yang salah siapa? Ustaz. Enak aja menyalahkan kami. Kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, orang tua, bapak, ibu. Ibu mengandungkan anak 9 bulan 10 hari. Betul? Di Lombok ngandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Di tempat lain sudah 4 bulan. Nikah Januari, lahir April. Pas ditanya, kok cepat sekali? Ini edisi minimalis. Tapi di Lombok, Masya Allah, tabarakallah, masih terjaga, terpelihara anak-anak perempuan jilbabnya panjang. Kenapa Ustaz nggak berdiri di sana? Kenapa Ustaz lebih memilih di sini? Di sini lebih banyak nenek-nenek. Jadi saya nggak kena fitnah. Nanti kalau di-upload, rekam di tengah, di komen di bawah, Ustaz Somad dekat sama santri, Ustaz gatal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kepala anak-anak kita dirusak parabola, dirusak judi online, dirusak narkoba. Solusi satu-satunya adalah benteng pondok pesantren. Tidak ada jalan lain. Mau setuju, mau tidak setuju, mau suka, tidak suka, mau senang, tidak senang, serahkan anakmu ke pondok pesantren. Aman, damai, tentram. Tapi citra pondok pesantren sekarang sedang dipertaruhkan. Betul? Berita-berita di internet di blow up, orang tua dibuat ragu. Hanya segelintir. Jangan gara-gara ada satu uban yang tumbuh lalu kau katakan Abdul Somad ubanan. Jangan gara-gara satu tetes nila rusak susu sebelanga. Jangan gara-gara hujan sehari hilang kemarau setahun. Itu nggak ada apa-apanya. Saya tidak membela yang salah tetap salah. Tegakkan hukum, tangkap, penjarakan, tapi jangan salahkan semua pondok pesantren.
Jangan gara-gara kau memanjat pohon, satu semut menggigit, lalu kau bakar satu pohon, sampai sama buah mangganya pun kau bakar juga. Kau zalim dan aniaya, Beb. Hari ini saya berada di pondok pesantren, di tengah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Doakan supaya anak Ustadz Abdul Somad jadi penghafal Quran. Doakan supaya anak keturunan Ustadz Abdul Somad selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari LGBT, selamat dari kecanduan game online. Ustadz Somad yang didoakannya anaknya aja. Anak kami Pak Ustadz, saya sedang mancing jamaah. Ternyata jamaah ini hatinya tulus dan ikhlas. Walaupun saya mengatakan anak saya, tapi mereka mengatakan amin. Ketika kau katakan amin, disitulah Allah mengirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang yang hatinya bersih. Walaka misluh. Anakmu pun juga akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya Rabbal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asli zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi. Kenapa Ustadz bersolawat? Saya mau ngasih tahu, anak pesantren itu bukan cuma bisa ceramah teriak-teriak. Anak pesantren juga suaranya bagus. Betul? Kalian pikir kalian di luar aja yang bisa nyanyi? Ini sekarang banyak anak-anak di luar sana nyanyi lagunya, dia yang nyanyi nggak ngerti, yang dengar pun nggak paham. Sama-sama nganggu lagunya I want to break free. Pas ditanya artinya apa? Entah. Di pesantren Masya Allah tabarakallah, sekarang ada orang anaknya bodoh, nggak lulus SMP, nggak diterima di SMP negeri, nggak masuk di SMP plus, baru dibawa ke pesantren. Assalamualaikum Ustadz, Tuan Guru. Waalaikumsalam. Ini anak saya yang paling bodoh, tolong diterima di pesantren. Kau pikir pesantren penampungan orang bodoh? Di SMP dia belajar pelajarannya bisa dihitung pakai jari, fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris. Tapi di pondok pesantren, nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantiq, arud qawafi, tajwid, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, ulumul Quran. Jadi kalau ada anakmu yang bodoh dimasukkan ke pesantren, langsung error, langsung mati. Tidak ada anak yang bodoh, kita yang menganggapnya bodoh. Tidak ada anak yang tolol. Anak-anak ini diberikan Allah kelebihan. Antarkan ke pesantren, berikan makanan halal, berikan nasihat, dibacakan kiai kepalanya. Wa'izuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lamma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dibacakan selawat ke atas kepalanya, dibukakan pintu qalbu hatinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Anak-anaknya dalam keadaan sehat zahir, sehat batin, selamat dunia akhirat. Solusinya pondok pesantren. Ustaz Somad dari pondok pesantren, pondok pesantren, pondok pesantren. Memang kita di pondok pesantren. Memang kita sekarang di pondok durian. Tapi santri sudah 800 orang. Asrama dengan kelas sudah nggak bisa menampung. Belajarnya sampai di aula. Pesantren tidak pernah selesai.
50 tahun berdiri, menurut catatan 36 tahun, tapi gedung tidak pernah selesai. Yang selesai itu adalah santrinya tamat, manusia tetap punya anak, anaknya punya cucu, lokal kelas berkembang. Masya Allah, tabarakallah. Pesantren Al-Badriyah tidak pernah ngemis, tidak pernah meminta. Ini semuanya swadaya masyarakat, orang-orang. Belum selesai, nanti tepuk tangannya dulu. Ini adalah swadaya umat yang mereka ingin mendapatkan amal jariah setelah mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang NTB kaya raya, amin. Tanahnya seluas mata memandang, amin. Duitnya di bank bermiliar-miliar, amin. Mati, ada yang bisa dibawa? Uangnya tinggal, akan diambil istrinya, istrinya dipinang oleh brownies, nikah dengan berondong manis. Ada perempuan punya gelang, punya cincin, punya anting, punya rantai, emasnya banyak, amin. Ninggal. Ada orang Lombok ninggal bawa emas, tapi kalau kau belikan 2-3 sak semen, dibangun ke kelas pesantren, anak-anak belajar pagi, petang, siang, malam, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Saya cuma ngomong, kalau setelah ini ada orang yang datang ke tuan guru bawa semen, berarti dia sedang menyelamatkan dirinya, tidak menyelamatkan ke pesantren, karena pesantren akan tetap ditolong Allah. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Pesantren akan tetap berdiri, akan tetap tegak. Jangan kau katakan pesantren mengemis meminta. Jangan katakan kau sedang menolong pesantren. Kalau kau bawa 2-3 sak semen, batu kerikil dan batu bata, sesungguhnya kau sedang menolong dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul apa betul? Ini banyak orang sekarang otaknya sungsang. Dia bawa semen, lalu dia katakan, saya sedang nolong pesantren. Omonganmu salah. Kau sedang menolong dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau uangnya tidak kau belikan ke semen, batu bata, ke kelas, maka sesungguhnya uang itu akan hilang menjadi asap, dihembus angin, tak bermakna sama sekali. Tapi kalau kau bangunkan ke kelas, anak-anak baca Quran, anak-anak sholat, dibangunkan ke masjid, dibangunkan ke asrama, sampai hari kiamat, karena tanah wakaf, gedung wakaf, aula wakaf, kelas wakaf, masjid wakaf, tanah wakaf, la yuhabu, tidak boleh dihibahkan, wala yurazu, tidak akan diwariskan, wala yuba'u, tidak akan diperjualbelikan. BPN, Badan Pertanahan Nasional, tidak akan merubah nama, karena itu merupakan undang-undang dasar di negara Kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Kenapa Ustadz Somad teriak Allahu Akbar? Karena biasanya kalau udah cerita wakaf, sedekah, infak, setannya banyak. Betul? Tuh pada ngaku. Selesai tausiah, jamaah pun datang menemui Ustadz, Kiai, Tuan Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau memberikan bantuan satu kelas. Mantap. Tapi ini DP-nya dulu 1 sak semen. Mana cukup. Tapi kalau kita beramai-ramai, 1000 orang, 1 orang 1 sak, 1000 sak. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Yang di atas naungannya pohon kayu, yang di bawah naungannya paranet. Ini nampaknya cahaya matahari nggak begitu tembus, tapi kalau hujan basah kuyup. Yang paling mantap atapnya Abdul Somad. Nanti kira-kira di akhirat ada atap nggak di padang mahsyar?
kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Di padang mahsyar kita akan bangkit, tidak ada atap, tidak ada tenda. Di sana ada tenda. Wahai bapak-bapak penyewa tenda, penyewaan tenda, ingat, kalau sudah mati, orang mati, walaupun dia tukang penyewaan tenda, belum pernah saya melihat orang tukang sewa tenda mati bawa tenda. Tukang payung nggak mati bawa payung. Begitu juga dengan Ustadz Somad, nggak mati bawa mikrofon. Yang kau bawa mati adalah amal soleh, bukan Somad. Kullu mri'in, semua orang tahta zilli sadaqatihi. Tenda akan hilang, pohon kayu akan tercabut, atap akan terbang. Jangankan atap, Gunung Rinjani yang begitu indah, besar. Begitu tadi kami naik pesawat mau mendarat di Praia, saya dibanguni sama Dr. Ustadz Zaki Abdillah. Ustadz Somad, lihat gunung. Masya Allah, saya lihat. Langsung saya ambil kamera, saya foto. Begitu saya lihat, Masya Allah, yang kelihatan jendelanya bukan gunungnya. Ternyata nggak sama selera kita dengan kamera. Kita fokusnya ke gunung, kamera fokusnya ke jendela. Nanti sampai masanya, Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Wa takunul jibalu kal ihnil. Nanti sampai masanya gunung-gunung itu tercabut kal ihnil manfush, seperti bulu kambing yang ditiup angin. Siapa yang sombong, siapa yang angkuh, siapa yang bakhil, siapa yang pelit, siapa yang medit, ambil bulu kambing yang kemarin waktu kurban, ambil bulu kambing, tiupkan ke wajahnya. Orang pelit. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, seperti bulu kambing yang ditiup angin. Kalau Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Rinjani, Gunung Sibaya, bukit semua tercabut, apalagi atap pohon kayu dan tenda. Tidak ada tempat bernaung, panas mendidih otak di kepala. Tapi ada orang yang dapat naungan di akhirat. Siapa dia? Kata Nabi, kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Orang akan bernaung di bawah sodakoh. Orang akan bernaung di bawah sodakoh. Jadi siapa yang menyumbang 100 juta untuk pembangunan kelas, itu naungannya nanti adalah semen cor setebal 1 meter. Nyantai deh. Itu kalau 100 juta. Kalau 1 juta, itulah dia tenda terpal yang dikhawatirkan agak-agak ditiup angin. Kalau 10.000 Pak Ustadz, balon. 5.000 koran. Sesuai. 2.000 Pak Ustadz, WC. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan katakan kau menolong pesantren, tapi kau sedang menolong dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kaya uangnya banyak, pergi pagi pulang petang, lembur sampai malam, sampai akhirnya nggak sempat makan. Masuk ke rumah sakit, diperiksa, kena penyakit. Apa kata dokter? Bapak terlalu sibuk, akhirnya nggak sempat makan gara-gara cari makan. Hebatnya manusia ini, gara-gara sibuk cari makan sampai istirahat dulu sebentar.